Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan kami dari kelompok 1, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini kita akan memaparkan modul 2.2 ruang kolaborasi tentang ide implementasi pembelajaran sosial emosional pada murid dan guru. Berikut adalah Bapak fasilitator kami, ada Bapak Krisno Adi MPD didampingi oleh para pengajar praktik, ada Bapak Alvin Fuadi MPD dan juga Ibu Oki MPD. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dian Indrawati, Ibu Caturyanti, Bapak Ahmad Mujianto, dan juga Bapak Zarid Samsul. Marilah teman-teman kita simak dan kita amati diskusi kita pada kali ini di ruang kolaborasi modul 2.2. Keterampilan sosial emosional yang dikembangkan yang pertama adalah kesadaran diri dengan bentuk implementasi berupa penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah dengan skenario penerapan berupa kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru mengajukan pertanyaan, bagaimana anak-anak perasaan saat berangkat sekolah? Gambarkan perasaanmu, mengapa, dan bagaimana kamu mengatasinya. Lalu yang terlibat dalam pengembangan ini adalah guru dan murid di dalam kelas dengan durasi waktu di awal pembelajaran sekitar 5-10 menit. Perlengkapan berupa stick atau gambar emotion. Keterampilan sosial emosional yang kedua yaitu berupa manajemen diri dengan bentuk implementasi berupa integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik dalam penerapan berupa pembelajaran, yaitu dalam pembelajaran inti dengan membagi kelompok, kemudian menyampaikan kesepakatan bersama dalam diskusi, dan menyampaikan tujuan diskusi dan langkah-langkahnya. Yang terlibat dalam pengembangan ini adalah guru dan murid di dalam kelas, dengan waktu atau durasi ketika kegiatan pembelajaran berlangsung sekitar 60 menit. Perlengkapan berupa LCD, LKPD, buku pelajaran. Kemudian, keterampilan sosial emosional yang ketiga yaitu berupa kesadaran sosial dengan bentuk implementasi, integrasi, praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ini masih dalam kegiatan inti pembelajaran dengan diskusi. Dengan diskusi, maka dapat menghargai pendapat antar anggota kelompok ketika berdiskusi, dapat memberikan kesempatan kelompok untuk mempresentasikan kepada kelompok lain, dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan umpan balik. Yang terlibat dalam pengembangan kesadaran sosial, yaitu guru dan murid di dalam kelas, dengan waktu atau durasi sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Perlengkapan berupa LKPD dan lembar penilaian. Keterampilan sosial emosional yang keempat yaitu berupa keterampilan relasi dengan bentuk implementasi berupa penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah dan penerapannya berupa membiasakan budaya 5S, memberikan salam sebelum dan sesudah pembelajaran dan juga membiasakan 4 kata ajaib yaitu permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Yang terlibat dalam keterampilan relasi adalah seluruh warga sekolah di sekolah dengan waktu atau durasi fleksibel menyesuaikan keadaan dan waktu. Kemudian, keterampilan sosial emosional yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan bentuk implementasi berupa penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yaitu dengan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Guru dan murid membuat kesepakatan, kemudian menuliskan ide atau pendapat pada selembar kertas, dan guru membimbing murid untuk menentukan kesepakatan kelas tersebut. Kemudian guru dan murid menyepakati kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Yang terlibat dalam pengembangan keterampilan sosial emosional berupa pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah guru dan murid di kelas dengan waktu atau durasi fleksibel yaitu sekitar 1 jam pelajaran. Berikut adalah tabel ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Bentuk penguatan dari kelompok kami adalah berkolaborasi dan terus belajar.
Keterampilan sosial emosional yang dikembangkan pada kelompok kami adalah berupa keterampilan relasi dan keterampilan tentang kesadaran sosial. Dengan skenario penerapan yaitu membuat komunitas belajar dan berdiskusi dan menyepakati budaya positif di sekolah. Yang terlibat adalah seluruh guru dan tenaga kependidikan. Berikut adalah refleksi dari hasil diskusi kelompok kami bahwa pembelajaran sosial dan emosional menggunakan pendekatan yang sistematis yang menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi dapat meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Pendekatan pembelajaran sosial dan emosional melalui kemitraan, kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, lebih efektif dan cenderung lebih tangguh, serta merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Berikut ini adalah apresiasi dan saran dari hasil presentasi kelompok kami dari teman-teman kelompok lain. Demikian paparan dari hasil diskusi ruang kolaborasi kelompok 1. Terima kasih sudah menyimaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.